Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa kita mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, siang hari ini kembali kita dipilih oleh Allah duduk di majelis ini. Sering berulang-ulang saya bahas bahwa merupakan anugerah besar dipilih Allah untuk masih mau duduk di sebuah majelis mendengarkan satu buah hadis dari Rasul misalnya. Itu belum tentu semua orang bisa dipilih seperti kita pada siang hari ini, maka alhamdulillah. Yang kedua, kita tahu pagi tadi ulama kita almarhum al-maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dipanggil oleh Allah. Kita kenal beliau imam besar Istiqlal, ahli hadis, pakar hadis. Kiprahnya tentu banyak sekali kontribusinya bagi bangsa ini. Maka dimohonkan mari kita bacakan suratul Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan saat ini beliau nikmat berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa saya awali dengan begitu tadi itu? Kita tahu dalam sejarah misalnya, apa ada orang yang sehari-hari padahal dengan Rasulullah bertetangga bahkan, tapi kok nggak bisa ya ngikutin Rasul, menjadi jamaah yang baik, menjadi umat yang baik? Siapa Pak? Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan sekedar hidup di zaman Rasul, bukan sekedar tetanggaan rumahnya. Dia juga paman tegas, paman dari Rasul. Abdullah bin Abdul Muthalib, Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Abu Lahab kalau bahasa kita apa tuh? Encang apa uak? Encangnya itu uak. Sama Rasul itu uang. Tidak hanya paman, rumah sebelahan pula, bahkan besanan. Jadi anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, dua nih, itu nikah dengan putri Rasulullah, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum. Jadi besanan. Jadi Abu Lahab tuh mantu, punya mantu siapa? Putrinya Rasul. Kan nggak habis pikir ya. Lupa paman, besanan, tetangga. Tapi nah itulah innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad,
Kamu nggak bisa ngasih hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai, yang nggak bisa. Karena hidayah itu dari Allah. Ngasih jalannya iya, tapi adapun finalnya hidayah dari Allah. Abu Lahab sepak terjangnya bagaimana, saya kira sering baca saudara. Ketika pengangkatan Rasul, kenabian dan seterusnya, orang pertama yang menentang. Bukti pertentangannya apa? Disuruh ceraikan itu putri-putri Rasul. Hai Utbah, hai Utaibah, ceraikan istrimu itu. Umi Kulsum dan Ruqayyah diceraikan tuh. Sampai kemudian menikahlah dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nikah dengan Umi Kulsum. Umi Kulsum meninggal. Sayyidina Utsman nikah lagi ke adiknya. Siapa? Sayyidah Ruqayyah. Maka punya gelar Zunurain. Utsman itu punya dua cahaya, yaitu menikah dua kali dengan putri Rasul, Umi Kulsum dan Ruqayyah. Bahkan Rasul berkata, seandainya saya masih punya putri yang belum menikah, yang nggak punya suami, niscaya saya nikahkan lagi denganmu Utsman. Berarti Utsman jadi mantu kebanggaan kira-kira. Kalau kita Rasul bangga punya menantu namanya Utsman bin Affan. Sampai-sampai berkata, Utsman kamu nikah sama Umi Kulsum udah, sama Ruqayyah udah, ini anak-anak Rasul nih. Seandainya masih ada, kan mereka meninggal duluan nih. Masih ada satu aja lagi, tinggal Fatimah, tapi udah nikah sama Sayyidina Ali. Seandainya masih ada, saya nikahin lagi mente gitu. Utsman. Nah, Umi Kulsum dan Ruqayyah ini adalah tadinya istri Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah ini adalah anaknya Abu Lahab. Maka kita nih hebat Pak, nggak pernah ketemu Rasulullah, bukan paman, ponakan kali. Ada nggak ponakan Rasul di sini yang hadir? Kali saya ponakannya. Ada nggak? Tapi kita bisa iman, percaya ya Rasulullah itu hebat. Maka Rasul berkata tuba. Justru orang yang hebat, beruntung itu adalah nanti, ya sekarang ini. Orang-orang yang padahal nggak hidup bareng saya, nggak bertetangga, nggak punya kait paman atau apa, tapi membela saya luar biasa. Mau dengerin nasihat-nasihat saya, yaitu melalui hadis-hadisnya itu. Itu yang hebat itu kata Rasul. Nah, kalau sahabat ya sehari-hari bareng, pagi, siang, sore, malam ketemu. Siapa tuh yang hebat? Kita ini. Hebat ini. Bisa percaya Pak, saya tanya, kalau Rasul ngasih janji, jaminan, percaya nggak Pak? Dalam hadis saya menggatan, saya pertimbangkan dulu, murtad itu. Belagu amat omongan Nabi pakai nggak percaya. Ya percaya Pak, saya tanya, kalau ada orang di depan Bapak yang jelek-jelekin Muhammad, marah nggak Pak? Kamu tuh ikut-ikut Rasul Muhammad orang bejat, Muhammad orang brengsek. Dengar di depan kita tuh marah nggak kira-kira? Jangankan yang rajin ngaji begini nih, yang kagak sholat juga marah. Islam KTP, Islamnya KTP Islam tapi nggak sholat, ada nggak hari ini? Banyak, marah itu. Itu hebatnya Rasul gitu. Maka hari ini nggak perlu lagi muncul Nabi Rasul lagi. Bangkalan muncul baru di Madura, Nur Tajil. Udah dengar beritanya? Aku jadi Nabi Isa. Lah ya, Nur Tajil sekarang tangkap Polres Memble di penjara.
kasih teh botol. Nabi minum teh botol. Yang enggak aja. Nabi Isa minum teh botol kan. Si Nur Tajil umur baru 40 tahun baru mulai matang. Kalau buah mah belagu deklarasikan sebagai Nabi Isa. Coba sholat Jumat nggak usah katanya gitu ya hukum ini. Coba baca beritanya itu. Sholat harus saut-sautan katanya. Kalau imam Bismillahirrahmanirrahim nyaut Alhamdulillah makmum begitu katanya. Karu-karu hari ini saya mau bilang begini, kita masuk makalah di mana uhiya ila ba'dil anbiya atikni fi ma amartuka wa la tusini fi ma nasahtuka. Ini kan poin sebetulnya, ini saja berislam itu. Allah wahyukan kepada para nabinya, nabi kasih tahu umat itu, ikutin saya, jangan hianati saya, taatlah padaku, jangan membangkang. Selesai. Tapi orang sekarang enggak, sok nawar. Boleh nawar kalau yang nyuruh taat temen, sekedar kawan. Tapi kalau nabi, gitu loh maksudnya, jelas nggak kira-kira? Maka dibahasakan ba'dil anbiya, sebagian para nabi, karena tidak semua nabi itu rasul ya. Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan itu jumlah nabi itu 124.000 nabi. Tapi enggak termasuk Nabi Isa yang di Madura, enggak. Nabi Khidir, Nabi Sis, pernah dengar kata? Mereka nabi tapi bukan rasul. Apa bedanya Ustaz? Kalau nabi tidak punya kewajiban tabligh, menyampaikan risalah. Kalau rasul menyampaikan risalahnya, mengajarkan kepada umatnya. Maka jumlah rasul konon kata ulama dalam banyak literatur kitab 313 rasul. Nabi 124.000, rasul jumlahnya 313. Mau percaya syukur ya enggak ya, bodoh amat, udah banyak yang percaya. Kitabnya banyak maksudnya. Oh saya nggak percaya tuh, ya wes cari sendiri coba. Ini hasil analisa para ulama gitu. Nabi dan Rasul yang wajib kita percaya, nah cukup 25, mulai Adam sampai Rasul Muhammad. Selesai, gak usah pusing. 124.000 dicari siapa saja namanya. Rasul 313 siapa saja sih namanya. Udah 25 aja Nabi dan Rasul. Itu aja sampai sekarang belum hafal-hafal. Hafal nggak? Kalah sama anak TPK ya. Mereka hafal itu. Kita dites satu-satu, saya yakin nggak hafal. Adam, Nuh, Idris. Yang hafal saya kasih duit 1 juta. Yang enak dinyanyiin dia. Adam, Nuh. Malaikat tuh jutaan. Moso setan, terlalu banyak kitab-kitab ulama yang tulis begitu. Tapi nggak usah dicari namanya, apalin 10 aja 10. Itu juga belum hafal-hafal juga itu. Termasuk tugas-tugasnya. Ya, Jibril. Siapa lagi Pak? Mikail tugasnya ngapain sih? Kabulog, Mikail tuh ngurusin bulog, rezeki, hujan, Mikail. Ya. Kalau Jibril ngapain? Kurir, ngirim. Israfil niup sangkakala gitu ya. Jibril nyambut nyawa. Terus Rokib Atid ngapain tuh? Catat amal baik buruk. Terus Munkar Nakir ngapain tuh? Nanya ya di kubur ya.
belum ketemu berarti itu bukan nakir gitu. Terus terakhir Malik sama Ridwan. Kayak CS kan Ridwan Ridwan mana? Si Ridwan itu penjaga surga. Oh, akrab amat si Ridwan. Malik dan Ridwan. Itu 10 aja loh. Saya mau bilang begini, kalau teksnya kita baca barusan, sudahlah taati saya, wala tusini fima nasahtuka, dan gak usah sok bangkang-bangkang apa yang kami nasihatkan, kami sampaikan. Cukup gak lihat apa itu, maksudnya begitu. Coba lihat Nabi kita berangkat dari, kalau bicara risalah itu suhuf Ibrahim alaihis salam. Suhuf itu lembaran-lembaran, dan di kitab suci kan dikitabkan mulai yang 4 nabi ini, Injil, Taurat, Zabur, sebelumnya sejak Ibrahim ada suhuf, lembaran-lembaran risalah. Misalnya fi suhufi Ibrahim, disebutkan dalam suhuf Nabi Ibrahim, alal akili antakuna mumsikan lisana, itu nasihat-nasihat misalnya yang semestinya juga yang tidak seharusnya juga kita harus cari lembaran itu, karena sudah termaktub semua dalam Saya mau bilang, coba lihat orang-orang yang mentaati, tunduk patuh setia kepada Ibrahim, selamat tadi. Sebaliknya yang sok bangkang ala Ibrahim itu hancur nggak Pak? Cukup kita lihat siapa musuh Ibrahim itu? Raja Namrud. Ya, maksudnya cukup. Maka beragama itu adalah, agama itu aturan. Taatlah pada aturan. Kalau enggak taat aturan, jangan ngaku-ngaku beragama. Begitu rumusnya, begitu Syekh Muhammad Abduh tulis begitu. Cukup segitu, taat, selesai. Memang akan terjadi persoalan, mana yang ditaati, mana nasihatnya, mana teksnya, di kitab apa, bagaimana pertanggungjawabannya. Nah ini yang kemudian dibutuhkan ngaji-ngaji semacam ini, ulama punya pertanggungjawaban. Tapi hari ini enggak Pak, ngaji enggak, baca kitab enggak, sok nawar-nawar perintah Nabi. Itu yang terjadi. Berapa banyak contoh yang akibat menentang nabinya, menentang utusan Allah, toh hancur. Ya, Raja Namrud menentang Nabi Ibrahim. Padahal Namrud sampai perdebatannya dengan Ibrahim, kita ingatkan tuh. Ibrahim, kalau Tuhanmu bisa menghidupkan dan bisa mematikan, lawang saya juga bisa kok. Tuh Namrud saking brengseknya, coba percaya nggak? Masa sih pengawal tahanan panggil sini, ya kan begitu kisahnya tuh. Nih tahanan nih udah dihukum mati mestinya, lihat kita nggak urusin kelaparan dan seterusnya, badan kurus, kering kerontak, kasih dia baju bagus, kasih dia kedudukan bagus, kasih makan yang enak-enak. Kata Namrud, saya bisa hidupkan yang mestinya mati, besok hari Rabu vonis mati orang ini. Kata Namrud. Sebaliknya, yang hidup bisa saya matikan. Pengawal panggil tawanan itu, yang gemuk, yang seger, panggil tawanan yang gemuk, yang seger, yang badannya bagus, masih pas padi begini lah. Kamu lihat Ibrahim sekarang, saya penggal dia, penggal, saya bisa mematikan. Kata Namrud, belagu kan orang begini. Tuhanmu Ibrahim mampu merizkikan, memberi rizki, saya juga bisa. Pengawal orang miskin sini kumpulin semua, bagiin duit. Saya juga bisa menyetok, Tuhan bisa menyetok rizki seseorang, saya pun mampu. Kata Namrud,
pegawai yang sekarang pada gajian, hari bulan ini saya nggak gaji. Tapi ketika Ibrahim berkata, Tuhan, saya mampu menerbitkan matahari dari timur setiap hari dan tenggelam di barat. Kau mampu, Namrud. Mulai bingung, kumpulin para penasehat, ahli astronomi, ahli geologi. Tolong besok matahari jangan terbit dari timur ya, terbitin dari barat, kata Namrud. Ini teksnya panjang kalau kisah itu, Qisasul Anbiya kitabnya itu, Syekh Abdul Wahab An-Najjar. Kalau kamu memang mampu menandingi Tuhanku, kata Ibrahim, tolong besok matahari terbitkan dari barat ya, nanti tenggelamnya di timur. Namrud rapat ke para penasehatnya, tolong besok diatur matahari terbitnya jangan dari timur, jangan dari wetan, dari kulon, dari barat terbitin. Angkat tangan penasehatnya, kalau itu nggak sanggup kita, nggak bisa kan, kata Nabi Ibrahim. Tragis, kita tahu dalam sejarah tidak terbantahkan, Namrud yang sehebat itu, kaya raya, saudagar, punya pasukan besar, seorang raja, matinya cuman oleh karena gara-gara apa Pak? Nyamuk. Tapi bukan DBD, dulu belum ada DBD dulu. Nyamuk masuk ke hidungnya, keluar dari telinga, masuk lagi ke mata, keluar dari mulut, masuk lagi ke hidung, keluar dari mata, masuk lagi mata, keluar dari kuping, masuk lagi tuh nyamuk ke kuping, keluar lagi dari mulut, muter-muter di situ. Teriak-teriak Namrud itu, nyamuk mondar-mandir. Tolong tangkap ini nyamuk. Pengawalnya nyabut pedang semua mau dibunuh tuh nyamuk, terak. Padahal Namrud yang dibacokin itu oleh pengawalnya sendiri, gara-gara ngejar nyamuk. Kan begitu Pak? Nggak ngeliat ya waktu itu ya? Nggak hadir ya? Kirain saya hadir melihat. Mati Namrud itu. Tercatat dalam sejarah, Namrud saja yang kedudukan punya, banda punya, karir jelas, anak buah ribuan, belagu melawan Nabi, melawan Tuhan, matinya cuman nyamuk, gara-gara nyamuk. Belum ada dulu penyakit diabetes, gula, asam urat, nggak ada. Apalagi orang sekarang kedudukan, ente punya kedudukan setinggi apa sih? Karir jabatan lah, jabatan ente seaku. Punya anak buah paling berapa orang sih? Banda harta lah, berapa sih punya harta itu? Apa iya 7 turunan kayak Namrud? Belagu melawan Nabi, melawan Tuhan. Sedangkan musuhnya bukan cuma nyamuk sekarang, asam urat, gula pada manis, prostat, cing batu, nyakit aja. Encet yang dimatiin kata Tuhan begitu. Kasarnya begitu. Maka di awal dikatakan cukuplah ati nefima amartuka. Ikutin saya yang saya kerjain, yang saya larang udah nyamuk. Kata Allah maupun nabinya. Belagu orang sekarang Allah sok nawar nggak Pak? Nawar. Misalnya kata Rasul, pengen gampang rizki berkah, bu ya sholat duha ya. Nawar orang sekarang itu. Masa sih? Gara-gara sholat duha rezeki gampang, berkah mau kosong. Ini kan melawar. Kalau rezeki
harta pengen awet, justru wajib rajin sedekah ya. Alah, sedekah justru duit berkurang. Gara-gara sedekah zakat saya malah rasanya ini duit sekian jadi ada sekian. Yang melawan diam-diam ini melawan. Padahal betapa dibuktikan orang-orang yang taat pada Rasulnya dan orang-orang yang justru menentang Rasulnya, cukup sejarah yang menjawab itu. Kalau Ibrahim dengan Namrudnya, kalau Nabi Nuh dengan Kan'annya anaknya, Nabi Musa dengan Fir'aun dan Korunnya, ya kan? Fir'aun kurang hebat gimana kalau dalam catatan sejarah? Tapi toh hancur gara-gara jelas tuh begitu. Nah, itu cukup begitu. Sebaliknya yang taat kepada Rasulnya, coba lihat kemuliaan diangkat. Kita kenal Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sampai kita kenal. Gak masuk akal kalau disuruh taat sama Rasul, gantiin Rasul karena siap akan dibunuh, kan begitu ceritanya. Ketika hijrah tuh, pernah dengar gak ceritanya tuh? Rumah Nabi sudah dikepung oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya. Lalu ada Rasul, ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Kita berangkat Rasul. Nanti untuk nyamarnya ada yang tidur di kasurmu supaya kafir menyangka itu adalah engkau, hai Rasul. Tutupin selimut. Oh baik, kata Rasul begitu. Sekarang yang gantiin di kasur kamu ya, Ali ya. Sayyidina Ali apa jawabnya? Siap Rasul. Sami'na wa ata'na, saya dengar ya saya taatin. Ya saya yang di kasur. Padahal suruh gantiin apa Pak? Akan dibunuh. Gantiin mati. Memang ada yang mau di sini gantiin mati? Jangan saya yang mati, ente ya ganti di sini. Tapi Sayyidina Ali siap Rasul. Enggak nawar, kenapa saya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan, saya masih muda. Enggak begitu, enggak. Iya saya bener Ali, iya saya siap. Sayyidina Ali tidur di ranjang Rasul. Kafir Quraisy sudah mengepung gitu ceritanya tuh. Keluarlah Rasul, mau lewat belakang, kata Rasul gak usah, kita baca apa tuh, waja'alna syaddan, apa di Yasin tuh, di surah Yasin tuh, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum la yubsirun. Rasul baca itu amalannya. Jadi kafir Quraisy padahal di depan pintu, Rasul keluar sama Abu Bakar nggak ada yang lihat. Baca itu tuh kata Syekh Hamamizadah, pengarang kitab tafsir Yasin. Ini boleh diamalin nih, kalau debt collector udah ngebom rumah, amalin tuh baca. Udah ditagih nih, waduh belakang ada yang jagain, depan ada. Ingat dulu pernah ngaji itu di Gandaria, baca itu waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshayna. Keluar tuh, insyaallah nggak kelihatan Ustaz, dipegang langsung. Begitu keluar, nah nggak usah kita dobrak, keluar sendiri nih orang, kena kita mah. Bacaannya sama, apa ya hikmahnya lain, manfaatnya. Soalnya yang baca lah lain Pak, gitu. Bacaannya sama. Maka saya diajarin guru kalau ketemu kiai dikasih amalan jangan banyak nawar. Jangan lihat bacaannya, ya lihat yang ngasih siapa. Kita kadang-kadang sok nawar. Ke rumah kiai anu yuk, ulama hebat gitu. Datang, biasa kita kalau ketemu kiai kerjaan kita apa? Ngeluh dah, ya Pak Kiai, tolong saya nih begini. Oh, ya udah, amalin ini nih, baca ini ya.
Begitu dilihat baca la haula wala quwata illa billah, nawar. Kiai, nggak ada yang lain, ini mah biasa aja, ini mah sering saya baca. Dasar. Sering kan begitu tuh. Bacanya 11 kali habis sholat ya. Kiai, dikit amat 11 kali. 40 ya, oh ya 40. Tapi kayaknya 100 saya kuat Kiai. 100 nggak apa-apa kata Kiai. Bagusnya dihantam puasa juga Kiai. Puasa bagus. Akhirnya kerjaan satu jadi banyak tuh, gara-gara banyak nawar sih. Itu bobotnya lah. Dikasih amalan baca aja subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar dari Kiai Anu jam sekian bacanya ya. Nawar lagu lah, nggak ada yang lain, bacaannya biasa aja tuh subhanallah alhamdulillah. Ini kita soknya kita begitu tuh. Jadi taat entar dulu. Padahal rumusnya ini mohon maaf, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui firman atau hadis-hadis, imanin dulu. Kan sering saya bahas tuh, percaya dulu, ikutin, percaya, baru akal boleh nanya. Akal boleh nanya, Ustadz boleh. Kalau ada pertanyaan jawabnya pakai ilmu tuh urutannya begitu Pak. Apa yang dikisahkan, diperintahkan dalam Quran, dalam hadis, percayain dulu, ikutin dulu. Lihat Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika mencium Hajar Aswad, apa bahasanya? Hei batu, seandainya kekasihku nggak nyuruh, Rasul nggak nyuruh nyium kamu, Rasul nggak nyium, amit-amit saya nyium kamu. Umar bin Khattab begitu, silahkan dikonfirmasi. Makanya hari ini terjadi kontroversi, nggak usah nyium Hajar Aswad apa ini. Itu kan pembuktian daripada ketaatan seorang Umar kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad. Rasul cium, Rasul nyuruh cium. Baru dijeda oleh ulama fikih, kalau nggak memungkinkan cium, cukup istihlam, dada dan seterusnya, lari ke ilmu fikih nantinya. Tapi yang kita ingin tangkap ketika Umar cium Hajar Aswad, kata Umar apa? Hai batu, seandainya kekasihku Muhammad nggak suruh, seandainya kekasihku nggak nyium dan nggak nyuruh nyium, amit-amit saya nyium kamu. Bukti ketaatan. Pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab orang mulia? Ada nggak yang berani bilang Umar bin Khattab biasa aja tuh, bukan orang hebat? Berani nggak ngomong begitu? Syiah yang ngomong begitu itu. Syiah kan Ali saja, selain Ali lah nonsen. Merebut kekuasaan Ali katanya. Terlalu panjang kalau kita bahas Syiah. Tapi mayoritas kita berkata, oh iya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, Talha bin Zubair, Zubair bin Awam, mereka sahabat Nabi, orang-orang yang hebat, kita yakini. Kenapa? Taat, tunduk patuh, setianya kepada Rasulullah. Disuruh taat, pikirin dulu. Itu sih zaman sekarang. Kalau ngomongin Nabi, Quran dan hadis, gak usah dipikir-pikir. Ikutin dulu baru akal nanya. Tapi jangan dijawab akal lagi, nanti akal-akalan. Yang jawab jelas nggak tuh? Li Adam fasajadu illa iblis abawas. Hei, kata Allah, sujud kepada Adam. Kan akal nanya, Adam manusia masa pakai sujud segala? Kata iblis, nggak masuk akal. Lawong khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Allah nggak salah, saya disuruh sembah sujud ke Adam, kata iblis. Kan Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Lagian kan lebih senior saya lebih dulu. Gitu. Nggak mau saya, aba wastakbar. Kalau begitu kamu orang yang sombong, kata Tuhan. Selamanya kau nggak layak lagi di sini, keluar. Kau akan jadi penghuni neraka selamanya.
Nah setan, iblis langsung berpikir nggak masuk akal. Masa Adam orang kemarin sore dari tanah pula saya suruh sembah dia. Nah itu dia, jelas gak? Saya balik ke rumus agama itu aturan, maka taatlah pada aturan. Jangan ngaku-ngaku orang beragama kalau nyepelein peraturan-peraturan, ketaatan-ketaatan. Bukti ketaatan kita kepada Allah itulah orang beragama. Bukti ketaatan kita kepada Rasul itulah beragama. Taat dulu, percaya dulu, baru akal boleh nanya. Kalau ada pertanyaan akal, jawabnya pakai gitu loh. Berarti harus ngaji baru bisa jawab. Nggak masuk akal nih, mau hari ini kan begitu, iya. Masuk akal, termasuk ini suasana apa nih, Rajab nih ya, Isra Mi'raj ini. Para saintis belagu orientalis bohong itu Isra Mi'raj itu. Masa Nabi naik ke langit, terbangnya gimana lah? Dongeng itu mah dongeng, nggak usah percaya, dongeng. Sekarang begitu kan? So pinter, so pakai akal di otak-atik. Apa iya naik ke langit gimana? Oh, bohong itu, karena nggak punya iman. Dan bukan cuma hari ini, dulu pun kan kisahnya begitu. Ketika selesai Mi'raj, banyak umat Islam yang murtad. Al-Isra ayat 60 tuh baca ayatnya. Akan timbul fitnah memang ketika Rasul cerita Mi'raj. Malah banyak yang Muhammad nggak jadi deh ikut ente, tadinya saya mau ikut Islam. Ente ngawur, masa cerita dari habis terbang ke langit ketemu Tuhan lah. Dulu pun udah terjadi, sekarang pun berulang. Banyak orang yang sok dengan akalnya, akhirnya nggak percaya dengan terjadinya Isra. Kita bagaimana Ustaz? Jangan, kalau kita maksud saya, kita justru yakin, iman dan percaya bahwa terjadinya Isra wal Mi'raj itu benar adanya. Iman dulu, percaya. Ukurannya apa Ustaz? Baru akal boleh nanya, boleh. Satu gampangnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq saja waktu beres Mi'raj itu kan pagi-paginya Rasul umumkan ke jamaah tuh. Abu Jahal langsung lari ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ngapain? Konfirmasi. Abu Bakar, ya tuh temen ente lagi pidato, katanya ngaku-ngaku habis dari langit Isra Mi'raj. Ente percaya enggak? Apa jawaban Abu Bakar? Seandainya yang dialami oleh Rasulullah lebih dahsyat dari itu, saya percaya, kata Abu Bakar. Seandainya yang dialami Rasul lebih dahsyat, lebih gak masuk akal dari itu, saya masih percaya. Ukuran kita kalau Sayyidina Abu Bakar saja yang hafizul Quran, hafal Quran, qaimul lail, tukang bangun malam. Sama kita tukang bangun malam, tapi kita nonton Real Madrid, Barcelona. Shaimun nahar, tukang puasa, langsung percaya. Ente Quran gak apal kuliah doang sama kul huwallah. Bangun malam boro-boro, puasa boro-boro. Kalau nggak ada Ramadan kayaknya seumur hidup nggak puasa. Untung ada bulan Ramadan. Ada orang begitu tuh. Inti ngamalin puasa apa? Ramadan aja udah setengah mati, tata. Belagu deh, nggak percaya. Nggak masuk akal. Ini orang sekarang. Jadi iya, bukti taat dulu, percaya, baru akal boleh nanya. Tapi jawabnya pakai ilmu. Karena saya bahas betul ini. Air
mani kan suci ya Pak ya. Air kencing najis apa suci? Najis. Kalau kita keluar air mani wajib mandi. Kalau keluar air kencing enggak wajib mandi. Itu peraturan namanya. Percaya enggak? Percaya. Ikutin. Tapi masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Lawong air mani saja yang suci wajib mandi kok. Masa air kencing yang najis nggak wajib mandi? Harusnya lebih wajib mandi lagi. Kan kata akal begitu Bang. Ya nggak kira-kira? Air mani saja yang suci wajib mandi. Masa air kencing yang najis nggak wajib mandi? Harusnya kata akal nih lebih wajib mandi lagi, lebih wajib. Kata akal. Jawab nggak? Jawab pakai apa? Pakai ilmu. Imam Syafi'i begini pendapatnya. Coba ilmunya kita sadarin. Iya ya, kita keluar air mani sehari berapa kali Pak? 7 kali. Pengantin baru itu mah 7 kali. Pengantin baru aja 3 kali udah. Kalau model kita mana seminggu sekali udah untung, udah hebat. Tapi keluar air kencing sehari berapa kali? 5 sampai 6 kali kita pipis itu. Kalau yang prostat yang beser, benar mandir. Kalau keluar air kencing najis wajib mandi. Jadi mujair ente, dikit-dikit mandi. Bener gak kira-kira? Repot gak akhirnya beragama? Repot. Tapi kalau keluar air mani, mohon maaf, ya, kenapa wajib mandi? Nggak repot keluar mani, katakan seminggu sekali 2 kali mandi nggak apa. Yang kedua, Pak, kalau habis keluar air kencing, Bapak capek nggak? Ada nggak orang kencing mos-mosan? Ada nggak? Ada, kencing batu. Ini bukan jorok, nih ilmu biar paham. Iya ya, selama ini sok main akal, padahal bego akal nggak pakai ilmu. Bener. Nggak perlu, maka cukup istinja, cebok aja, gak usah mandi. Sebab kencing mah habis kencing justru malah lega ya, plong tuh enak. Tapi kalau keluar air mani, ngos-ngosan nggak Pak? Ngos-ngosan, capek. Bapak pagi-pagi kerja pulang malam capek, yang enak pulang ngapain pulang? Mandi kan, seger nggak? Kalau ulama mau egois, tahuan gua melu ikutin aja, pada belagu nawar sih lo gitu kasarnya. Iya ya, baru masuk akal. Kenapa ya keluar air mani wajib mandi dan seterusnya. Nah, begitu. Boleh diakalin apa iya masuk akal, boleh, silakan. Jawabnya pakai ilmu yang dirumuskan ulama, gitu. Katanya kalau sholat duha rezeki gampang, barokah. Iya, kayaknya nggak masuk akal saya tan. Kenapa? Saya udah amalin, mertua malah ngomel. Bayang aja lu, sono nyari duit, kerja, ngelamar, kemana kek? Di atas sejadah mulu, pegel gue melihatnya. Ketakal tuh, ya. Ngamalinnya belum pakai bisa masuk akal kalau ada ilmunya. Menduhanya berapa rakaat? 70. Siapa yang ngajarin? Sesat ente. Misalnya begitu. Yang disebut rizki itu apa? Yang disebut berkah itu apa? Butuh definisi nggak Pak?
Oh begitu toh. Nah ketika orang berkata oh begitu toh, biasanya masuk akal dia enggak? Iya. Setelah dijelaskan pakai itu maksudnya Pak. Ini sih bukan ngajarin ikan berenang nih, mohon maaf. Baru kalau ada ilmu, iya. Yang namanya rizki rizku huwa, rezeki adalah menurut Syekh misalnya begitu tuh. Oh berarti ya rizki ini namanya. Nah kita nih berpikir rezeki itu adalah ya cepean, ucapan ada di dompet, ada di rekening, itu rezeki. Kalau nggak ada itu ya nggak ada rezeki. Sempit Pak mikir begitu itu. Iya nggak kira-kira? Selain itu, tapi nggak ada rupiahnya. Siapa bilang? Lawang kedipan mata ini bisa mengandung rupiah, kok benar nggak? Maka kalau kemarin musim batu akik, batu paling mahal sebetulnya batu apa? Bukan blue safir, bukan zamrud, batu ginjal. Mau batu ginjal ente ada 2 diambil 1. Iya. Kedipan mata, kedip. Saya ulang-ulang kalau ini udah sering ini. Kedip ini rizki nikmat nggak? Bapak punya duit 1 miliar, tapi mata nggak bisa kedip, mau nggak? Nggak punya teman Pak. Ngaji begini saya takut kan, melotot aja sama saya. Nggak bisa kedip. Konyolnya begitu, konyolnya nih. Ngantuk kata orang, ngantuk melulu. Padahal ngantuk itu rizki nikmat, ya nggak kira-kira? Enak nggak ngantuk? Apalagi ngaji begini, ada di tiang senderan. Aduh, enak gak tuh? Enak kan? Aduh, itu nikmat. Maka alhamdulillah bisa muat tuh, alhamdulillah. Baru auzubillah kadang-kadang setan masuk. Ngantuk. Mau punya mata nggak ngantuk-ngantuk? Duit banyak tapi ngantuk-ngantuk. Susah banget ini, gelisah tidur. Sering saya bilang, spring bed yang bagus bisa dibeli, kamar indah ditata bisa dibeli, ruang ber-AC dingin bisa dibeli, tapi nikmatnya ngantuk dan tidur nggak bisa dibeli Pak. Ya, banyak buktinya orang kasurnya, spring bednya bagus, kamarnya tertata dengan baik, pengharum ruangannya enak, AC-nya juga sangat sejuk, tapi semalaman gak tidur, ngadep kanan salah, kiri salah, gelisah aja gelisah, nggak tenang katanya kan saya. Fasilitas tadi bisa ente beli, tapi tenangnya tadi. Nikmat tidur bandingkan dengan, mohon maaf, yang di atas kardus. Laler, mondar mandir, nyamuk bukan banyak lagi, mau digotong sama nyamuk. Ya, tahu itu tuh. Nikmat tidur, ngantuk di sana. Ini relatif, saya bukan bicara mutlak, tidak selalu begitu. Saya hanya ingin gambarkan, iya ya, jangan mikir materi mulu dah, kasarnya begitu. Ada sesuatu yang, maka kalau konyolnya lagi, malaikat nggak bisa ente sogok nanti ya, munkar nakir, artinya itu nggak berlaku. Karena nikmatan itu. Padahal bagaimana bisa mencapai ketenangan tentraman itu? Tidak lain adalah agama. Beragama. Ya Allah, tenang ya. Maka yang Tuhan cari, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, rene, masuk surga saya yang tenang. Lah ketenangan ini kalau diukur dengan selalu materialistis, dihitung nggak bisa Pak. Tadi saya bilang, orang tua kalau udah sebel sama anaknya, sampean mau tebus dengan 1 koper uang pun dia udah sakit hati, belum tentu mudah terobati Pak. Maka kalau kita punya ibu sedang dirawat di rumah sakit, sok sibuk kita nggak pernah temenin
besuk. Meskipun kita taruh di kamar VIP, dokter terjamin, tetap merintih Pak. Lebih baik kata si ibu, taruh saya di kelas 3 saja, supaya saya ada temen ngobrol rame-rame. Sampai begitu. Di VIP saya sendirian, kamu kok cuma kirim uang. Saya punya kasus begitu tuh jamaah saya. Menyesal sampai sekarang, akhirnya emaknya meninggal. Kalau adiknya, bang datanglah tuh, emak pengen ketemu. Gak ada waktu, udah gampang. Ntar itu untuk bayar yang kemarin saya transfer uangnya. Yang penting emak enak di VIP, saya bayar semua. Bukan cuma itu emak, sampai emak bilang saya tidak butuh yang begitunya. Gak bisa Pak. Bapak kalau punya anak yang satu sukses, karirnya hebat, gajinya besar, tapi rada sombong sama bapak tuh. Yang satu bapak punya anak, ya kerjanya biasa-biasa, pegawai biasa, gaji juga biasa, tapi sama bapak ya Allah hormatnya. Kira-kira enakan yang pertama yang kedua tuh Pak anak? Yang pertama atau yang kedua Pak? Yang pertama mata duitan ente berarti. Punya anak duitnya banyak tapi sombong. Pak, ke rumah Pak, ada duit nih, sini ambil, mau nggak? Buru angus nih. Buat bapak berobat, ada nih. Bapak datang ke sini, saya nggak ada waktu. Kalau bisa jangan lewat jam 7 Pak. Kalau udah lewat jam 7, saya nggak jadi kasih nih duit nih. Kata anak begini. Mau bapak datang itu? Oh saya datang aja Pak. Bapak tuh punya otak juga itu sama bapaknya. Bandingkan anak yang satu, dia datang ke rumah Pak, pengen bisa bantu bapak, lagi bapak mondar-mandir ke rumah sakit begini, tentu banyak biaya. Mohon maaf. Cuman ya tahu sendiri Pak, saya kerja juga baru, tapi ada sedikit money, pengen mudah-mudahan bisa bantu. Ya saya yakin sih ini mah nggak seberapa, belum bisa bales baiknya bapak, emak menurut saya. Maafin Pak ya. Deh, ini anak begitu bahasanya. Kita jadi orang tua kira-kira gimana? Kita nggak ambil tuh duit, udah nggak usah, buat kamu aja, buat anak istrimu, Papa masih cukup kok. Ada sesuatu yang tidak bisa. Saya ingin balik lagi tadi. Kita so mengandalkan akal tapi tidak menjawabnya dengan ilmu. Ya dengan ilmu. Kalau pengen rizki berkah, barokah, lancar sebagai sholat duha, ini perintah misalnya, walaupun tidak masuk kategori wajib. Nanti ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, kan begitu hukum Islam. Tapi ada keutamaan di situ. Mau masuk akal, kita akan masuk akalkan itu. Jawablah dengan ilmu. Rizki itu apa, berkah itu apa, dan seterusnya. Oh rizki itu begini. Oh ternyata ini rizkinya. Hari ini memang tidak ada pemasukan yang luar biasa, tapi anak-anak sehat semua. Bulan kemarin begitu banyak, duit banyak masuk, tapi punya anak 4 masuk UGD semua. Misalnya begitu. Kan bisa jadi dong. Hari ini alhamdulillah luar biasa, ini saya dapat bonus duit banyak, cuma dapur habis kebakaran. Misalnya. Tuhan tahu, ente nih, Tuhan atur semua. Dari sekian rezeki yang Allah kasih, Tuhan cuma minta satu, apa? Syukuri. Kan begitu ya. Hafal dalilnya tuh, la in syakartum la azidannakum. Kalau ente pandai bersyukur, yo tak tambah. Wala in kafartum. Tapi pada kufur sih, melulu ngeluh. Ya inna azabila syadid, tak siksa gue malah. Itu loh, cuma begitu rumusnya itu. Iya, selama ini kita kurang. Alhamdulillah, di sini saya kurang, tapi kan di sisi ini, oh alhamdulillah, ini kurang peka. Ya termasuk saya, kita semua ini. Gitu. Baik, jam 1 lewat. Lebihannya
sesuai MOU kita ini Pak Fadli. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Allahumma amir lisanana wa qulubana bi zikrika wa syukrika ya Allah. Allahumma amir diyarana wa ahlana bil ilmi wal amali shalih. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekian. Assalamualaikum.